Renungan Harian Katolik, Kamis 18 September 2025. Dosamu telah diampuni. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Lukas bab 7 ayat 48 sampai 49. Saudara-saudara, keberanian mendorong perempuan yang dikenal sebagai seorang berdosa datang menemui Yesus di rumah orang Farisi. Sungguh sebuah tindakan yang luar biasa, menerobos rasa takut dan malu untuk mendapat pengampunan Tuhan. Perbuatan pertobatan ini dijadikan oleh Yesus sebagai pertanyaan refleksi bagi orang Farisi yang mengundangnya, yang di dalam hati mempertanyakan sikap Yesus yang diam dan menerima wanita ini yang dengan berani melakukan segala perbuatan tersebut. Rasa salah sangat membelenggu dan menyeret kita ke dalam ketidakpantasan dan keminderan. Namun, kita memberanikan diri melompat dalam penyerahan untuk meminta maaf, maka beban mulai terlepas, dan lebih lagi ketika dosamu telah diampuni, hidup menjadi ringan dan ruangan menjadi tenang. Pengalaman diampuni menjadikan jiwa memiliki keberanian dan kekuatan untuk semakin banyak melakukan kebaikan sebagai ungkapan rasa syukur. Tuhan Yesus adalah sahabat yang selalu siap mengampuni. Pengalaman dicintai dan diampuni Tuhan membuat kita berani mengatasi segala praduga dan komentar orang. Tak ada yang mampu melemahkan niat melayani sejauh kita digerakkan oleh rasa syukur karena cinta dan pengampunan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bertemu Yesus kemudian bersikap acuh tak acuh. Mereka tertarik kepadanya atau ditolak olehnya. Mengapa seorang Farisi mengundang Yesus makan malam yang menyenangkan? Simon, orang Farisi ini mungkin orang yang terkenal. Namun, ia berani mengkritik Yesus yang berlaku penuh kasih terhadap perempuan yang berdosa. Kemungkinan besar seorang pelacur. Beberapa orang Farisi menjauhi kelompok orang yang dianggap berdosa sehingga mereka lalai untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan diri. Yesus menjelaskan bahwa kasih yang besar muncul dari hati yang telah diampuni dan disucikan. Ungkapan kasih yang begitu besar dari pengampunan itu adalah bukti bahwa ia telah berkenan kepada Allah karena dosanya telah diampuni. Simon, yang dianggap dirinya sebagai orang Farisi yang taat, tidak merasa perlu akan belas kasihan. Kemandiriannya membuat dia tidak mengakui kebutuhannya akan kasih karunia Allah. Sikap rendah hati yang penuh pasrah diri kepada kasih Allah ditampilkan Injil hari ini dalam diri seorang perempuan berdosa. Tanpa sungkan, malu, dan tidak peduli terhadap tatapan mata atau anggapan orang, dia datang kepada Yesus. Di kaki Yesus, perempuan itu berlinang air mata, menangisi dosa-dosanya. Dengan rambut yang menjadi mahkota dirinya menyeka air matanya. Seolah di hadapan Yesus, dia mengesampingkan harga dirinya. Dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal, mengungkapkan kasih dan penghormatan dirinya terhadap Yesus. Dosamu yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni,
sedikit juga ia berbuat kasih. Demikian sikap Yesus terhadap perempuan itu. Dalam kisah perempuan berdosa yang mencuci dan mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi, kita mendapatkan contoh nyata bagaimana ungkapan tobat yang konkret itu dihargai Yesus. Bagi Yesus, tindakan perempuan itu adalah wujud konkret dari pertobatannya. Perempuan itu, dosamu telah diampuni, karena secara nyata menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh lewat tindakan-tindakan itu. Belajar dari pengalaman perempuan berdosa ini, kita ditantang untuk sungguh-sungguh mewujudkan pertobatan kita dalam suatu tindakan yang nyata. Jangan sampai pertobatan itu hanya simbolis saja atau berhenti pada mendoakan denda-denda dosa. Tuhan, semoga kami dapat mewujudkan pertobatan kami dalam tindakan nyata setiap hari. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.